Berikut 12 statement dari sidang tahunan PNWP tahun 2022. Wamena, suarapapua.com. Sidang tahunan Parlemen Nasional West Papua PNWP pada tahun 2022 yang diadakan di Camp Walker, Waina, Kota Jayapura, Papua. Selama 4 hari, 14 sampai 17 Oktober 2022, menetapkan beberapa program politik dan program organisasi. Buhtar Tabuni, Ketua West Papua Council PNWP, Pemerintahan Sementara West Papua, dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com melalui pesan WhatsApp Kamis 20 Oktober 2022 malam, menjelaskan sidang tahunan telah dilaksanakan hingga pada puncaknya, membahas sekaligus menetapkan berbagai program yang akan dikerjakan di internal organisasi maupun eksternal bersama seluruh rakyat Papua. Banyak persoalan krusial telah dibahas dalam sidang tahunan PNWP tahun 2022, sekaligus telah menetapkan berbagai program politik dan organisasi baik di internal PNWP di dalam wadah United Liberation Movement for West Papua ULMWP, serta agenda bersama bangsa Papua di West Papua, tulisnya. Dalam sidang tahunan PNWP dibacakan juga 12 statement selain menetapkan program politik dan program organisasi PNWP. Pertama, sidang tahunan PNWP tahun 2022 menyatakan mendukung penuh kepemimpinan Buhtar Tabuni sebagai Ketua West Papua Council Pemerintahan Sementara. Kedua, PNWP mendukung kepemimpinan Benny Wenda sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Sementara West Papua. Ketiga, PNWP mendukung pernyataan dari Joseph Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, pada tanggal 22 Februari 2022 yang mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. Keempat, PNWP mendukung pemerintah sementara untuk mendesak pemerintahan Republik Indonesia agar membuka akses bagi jurnalis asing ke West Papua. Kelima, PNWP mendukung hasil KTT ACP di Nairobi Kenya pada tahun 2019 tentang desakan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM. Keenam, PNWP menolak rencana dialog yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI. Ketujuh, PNWP menolak tegas pemilihan umum pemilu serentak tahun 2024 di West Papua. Kedelapan, PNWP mengutuk tindakan mutilasi yang dilakukan oleh 6 anggota TNI pada tanggal 22 Agustus 2022 di Timika. Kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut kami nyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Kesembilan, PNWP mendesak Ketua Komisioner Tinggi HAM PBB segera mengunjungi West Papua untuk melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang. Kesepuluh, PNWP mendesak pemerintah sementara melalui Benny Wenda segera melakukan lobi diplomasi ke negara-negara anggota PBB agar mendapat pengakuan hukum status West Papua sebagai negara merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya dalam akhir tahun ini. Kesebelas, PNWP mendesak pemerintah Indonesia agar segera menghentikan semua aktivitas perusahaan yang beroperasi di West Papua. Kedua-belas, PNWP mendesak pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi Palang Merah Internasional mengunjungi warga pengungsi di daerah-daerah konflik di seluruh West Papua. Di bagian akhir pernyataan, Buhtar Tabuni mengatakan PNWP sedang bergerak bersama mempersiapkan segala kebutuhan baik di internal PNWP maupun dalam ULMWP yang ditandai dengan penetapan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS sebagai landasan pemerintah sementara West Papua. Oleh karena UUDS sebagai landasan pemerintahan sementara, maka sidang tahunan PNWP membahas dan memutuskan program-program yang nantinya akan disampaikan dalam forum ULMWP, ujarnya.
3 menteri pemerintah sementara ULMBP ikut diperiksa. Jayapura, Erik Walela, staf Kementerian Pemerintahan Sementara ULMBP menjelaskan bahwa pengepungan terjadi sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIT hingga sore pukul 15.00 WIT. Selain Buhtar, 3 menteri pemerintah sementara West Papua ULMBP lain juga turut bersama ke kantor polisi, di antaranya Bazuga Logo, Menteri Urusan Politik, Itse Murib, Menteri Urusan Perempuan dan Anak-anak, dan Simon Surabut, Alua, Menteri Sekretaris Negara Urusan West Papua Council, kata Erik. Ia juga mengaku belum tahu pasti alasan dari penangkapan tersebut, namun dari penjelasan polisi, mereka ingin meminta keterangan terkait kegiatan yang digelar. Belum diketahui pasti alasan kediaman Buhtar Tabuni dikepung, kemudian dia bawa ke kantor polisi Kota Jayapura, katanya. Ia berharap agar kejadian ini dapat diadvokasi oleh semua pihak karena dilakukan tanpa ada penjelasan. Mohon semua rakyat West Papua, Boza meminta dan bisa ada advokasi, katanya. 30 Tadi malam sekitar pukul 18.30 WIT, para pejabat pemerintah sementara West Papua ULMBP bersama Ketua West Papua Council Buhtar Tabuni yang telah dibawa ke kantor polisi Kota Jayapura guna menjalani pemeriksaan Senin 17 Oktober. Erik juga menjelaskan masa yang mendatangi Mapolresta tadi malam untuk melihat Buhtar Tabuni, juga Bazuga Logo, Menteri Urusan Politik, dan Puan Itse Murib. Awalnya, menurut penjelasan polisi di lapangan saat pengepungan di kediaman Buhtar Tabuni, mereka mengatakan hanya Buhtar yang akan diperiksa, tetapi sesampainya di kantor polisi, hal itulah telah berubah di mana dan 2 hari ketiga menteri pemerintahan sementara ULMBP turut dibawa masuk ke ruangan polisi untuk diperiksa Bazuga Logo dan Itse Murib, katanya.